Berjumpa lagi pada video kali ini adalah video ujian akhir semester. Sebelumnya perkenalkan nama saya Frederiana Jubika Uskono dengan NIM 21100101034. Nah, video ini untuk menempuh salah satu mata kuliah etika pembangunan. Pada video kali ini saya akan memberikan tanggapan dan juga pendapat saya berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan etika pembangunan. Baik, masalah yang pertama adalah korupsi. Korupsi termasuk dalam masalah etika pembangunan, karena korupsi ini sangat melanggar tata nilai kehidupan bangsa dan merugikan keuangan serta perekonomian negara. Korupsi juga berdampak pada pembangunan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan proses demokrasi. Ada beberapa cara agar korupsi ini dapat teratasi. Menurut saya, cara itu adalah penerapan sanksi yang berat, penyitaan harta koruptor, peningkatan moralitas dan akhlak, penguatan lembaga penegak hukum, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Baik masalah yang kedua adalah hak asasi manusia atau yang biasa kita kenal dengan HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk sosial yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Hak asasi manusia termasuk dalam masalah yang berhubungan dengan etika pembangunan di Indonesia, karena pembangunan yang tidak memperhatikan HAM dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Pembangunan yang berbasis HAM dapat diwujudkan dengan menghormati prinsip kesetaraan, non-diskriminatif, dan akuntabilitas. Nah, langkah yang harus diatasi dalam mengatasi HAM antara lain menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis HAM, memasukkan nilai etis terhadap lingkungan hidup, dan mengakomodasi hak-hak kelompok adat dalam pembangunan. Masalah yang berikut adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dalam etika pembangunan merujuk pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, polusi, deforestasi, dan perubahan lingkungan atau perubahan iklim. Kerusakan lingkungan termasuk dalam masalah yang berhubungan dengan etika pembangunan di Indonesia, karena pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat merugikan masyarakat dan generasi mendatang. Langkah agar dapat mengatasi kerusakan lingkungan dalam pembangunan menurut saya, yang pertama perlu menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. Yang ketiga, mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pembangunan. Masalah yang berikut adalah ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi sumber daya, peluang, hak, dan keuntungan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ketimpangan sosial merupakan bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam status dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Ketimpangan sosial termasuk dalam masalah yang berhubungan dengan etika pembangunan di Indonesia, karena pembangunan yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan sosial. Nah, langkah dalam mengatasinya yaitu perlu meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, memperluas lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Masalah yang berikut adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam etika pembangunan adalah ketidakaktifan masyarakat dalam mengambil bagian dalam proses pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, maupun pengembangan hasil pembangunan yang akan dicapai. Kurangnya partisipasi masyarakat termasuk dalam masalah yang berhubungan dengan etika pembangunan di Indonesia, karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip etika pembangunan yang sangat penting. Langkah dalam mengatasinya yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan, memberikan informasi yang jelas dan transparansi tentang proses pembangunan, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Baik, yang kedua yaitu di sini saya akan memberikan salah satu contoh masalah etika pembangunan khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur.
Nah, salah satu contoh masalah etika pembangunan yang saya ambil di Nusa Tenggara Timur adalah pembangunan Bendungan Napun GT di Kabupaten Sika. Nah, pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan energi listrik di daerah tersebut. Namun, terjadi masalah etika pembangunan yang muncul terkait dengan proyek ini. Salah satu masalah etika pembangunan yang muncul adalah terkait dengan hak-hak masyarakat adat yang tinggal di sekitar area proyek. Masyarakat adat yang tinggal di sekitar Bendungan Napun GT merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan kompensasi yang layak atas penggunaan tanah mereka. Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek ini, seperti kerusakan hutan dan hilangnya habitat satwa liar. Dalam hal ini, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan. Mereka yang harus memperhatikan bahwa masyarakat adat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan kompensasi yang layak atas penggunaan tanah mereka. Selain itu, pihak-pihak terkait juga harus memperhatikan dampak lingkungan yang timbul oleh proyek dan melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan dampak tersebut. Dengan demikian, pembangunan itu dapat dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya sampaikan. Sebelumnya, saya menyampaikan limpah terima kasih.